banyak melibatkan kawan-kawan di divisi Mas supaya itu buat tim efektifnya gitu, supaya kamu tuh bisa bekerja sama dengan rekan-rekan. Jadi untuk persiapan materi kita Bang, untuk kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum, kira-kira kayak mana nih Bang? Apa udah cukup? Jadi begini Pak Alfredo, ini kan bahan-bahan regulasi kan udah ada nih kita siapkan kan, dari peraturan Bawaslu, PKPU, sama surat edaran dan pedoman teknis lainnya. Itu saran nanti kan koordinasikan sama pimpinan. Kalau hukum kan itu Pak Aldo kan sama pimpinan yang lain, bisa juga ke Pak Kasek. Bahkan kasubag hukum kita kan ada tuh Pak Puji. Kalau saya sih itu saran deh. Dari Bang Andi, Bang? Oh, hampir sepakat dengan yang disampaikan Pak Marwil tadi, bahwa dari sudah kita bahas ini, di dasar hukum ini sudah cukup, sudah ada semua ya. Dari apa yang terakhir ini sudah edaran sudah ada kita pegang, dan teknis sudah ada. Selanjutnya dari materi yang sudah disiapkan Pak Alfredo itu menurut saya sudah mencakup seluruhnya. Ingin kita sampaikan bahwa ini sudah sesuai, tapi tinggal untuk di ACC nanti kan, seperti Pak Abdul bilang tadi, itu komunikasikan dulu dengan pimpinan, baik di Koordip, komisioner lain ataupun Pak Kasek dan Pak Subag. Dan jangan sampai nanti mereka tidak mengetahui yang kita laksanakan ini. Jadi biar tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh pimpinan. Itu saja mungkin dari saya dan Bang Wamil terkait permasalahan ataupun bahan dari Pak Alfredo ini untuk kita bahas bersama tadi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Pertanyaan dan sebagainya Pak. Jadi untuk tahapan kegiatan ini Bang sama Mbak, kita mau buat rancangan kegiatannya. Dalam podcast itu tahapannya apa kan? Kalau dari aku sih tahapan awalnya itu perkenalan narasumber sama latar belakangnya. Kalau dari Abang kira-kira lanjut. Untuk kegiatan podcast nanti ya, kalau untuk step itu pas itu sampai yang disebutkan Dede tadi, bahwa ketika kita mulai itu kan yang sebenarnya kan kapasitas dari narasumber itu, perkenalan dari mana gitu kan, kemudian kapasitas dia yang diimbang. Kemudian saya sarankan untuk nanti materinya coba nanti digali juga terkait dengan kegiatan atau program kita yang berjalan saat ini, masalah PDPB misalnya kan, bertanyakan bagaimana pengawasan PDPB, kemudian apa gunanya PDPB dilakukan di masa dan tahapan ini. Kemudian kan PDPB ini kan membahas data pilih gitu kan, bisa nggak Bawaslu itu menyediakan link mempermudah seandainya ada pemilih itu yang tidak masuk di dalam PDPB, tapi melalui podcast itu dia bisa komen misalnya kan. Kita bisa menjadi dari situ sehingga mempermudah lah masyarakat ini untuk masuk ke PDPB itu. Itu saja ya. Biar adminnya juga bisa berinteraksi Bang. Ya, misalnya bisa juga untuk memperluas media sosial kita lah, biar lebih dikenal masyarakat. Kalau dari Mbak Vina apa kira sarannya? Kalau dari saya harus memilih tema untuk narasumbernya itu yang menarik, yang menyampaikan tema yang menarik, yang jelas, padat, yang bisa dimengerti oleh masyarakat juga. Karena kan yang menonton podcast kan kalangan masyarakat juga, kalangan pemilih pemula. Kalau untuk materi evaluasi perlu kita masukkan nggak? Kayaknya perlu, biar ada saran perbaikan, kritik-kritik dari penonton. Tapi dia review hasil pilkada dan hasil pengawasan pilkada dan Biar pemilihan. bisa ada masukan untuk Bawaslu Kabupaten Lumbung. Terima kasih. Kembali.
Jadi kita udah di tahap kesimpulan kegiatan ini bang. Nanti kita buat bagusnya sih 2 episode kan ya. Untuk podcastnya. Iya, Kalau 2 episode yang berbeda tema itu kan. iya berbeda tema. Itu bertema pertama itu. Tema pertama lebih ke review bang. Pada sama pemilihan bulan. Oh bagus juga kalau yang tema pertama misalnya review kan tentang pemilu serentak 2024. Pemilu 2024 itu kan pemilu dan pilkada itu yang diserentakkan, yang pertama kali diadakan di Indonesia. Misalnya mungkin review gimana pendapat yang masih. Untuk yang episode 2 rencananya angkat kegiatan aktual Bawaslu Kabupaten Lebong. Oh, bagus juga, misalnya nanti kalau memang terkait dengan episode 2 temanya program yang dijalani Bawaslu di tahapan maksudnya kan. Iya. Ya, bisa jadi nanti di review terkait dengan program Bawaslu karena ini kan Bawaslu itu kan fokus ke peningkatan kapasitas SDM-nya dan juga kelembagaan, kemudian lebih ke pendidikan politik karena Bawaslu saat ini lebih ada kegiatan kayak kemarin itu kan yang sudah diarahkan ke MUI Pramuka gitu kan, itu simpul-simpul tempat sosialisasi Bawaslu untuk menanamkan pendidikan politik. Bisa jadi itu. Oke. Terima kasih bang. Oke. Sudah. Ini sudah ya? 1.1.